Halo semuanya, selamat datang pada e-learning kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang BRC Consumer Product, yaitu standar internasional yang memastikan produk non-pangan seperti produk kita di PT Prima Plus Indonesia tetap aman, legal, dan berkualitas tinggi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita pindah dari BRC Packaging ke BRC Consumer Product? Alasannya karena di BRC Packaging ISO 7 tahun 2025 ada aturan baru yang membatasi produk single use atau sekali pakai di mana maksimal 70%. Sedangkan produk kita seperti sedotan hampir 100% single use atau tidak dapat digunakan berulang. Jadi aturan itu tidak bisa kita penuhi. Karena itu kita beralih ke BRC Consumer Product yang lebih sesuai dengan jenis produk kita. BRC Consumer Product adalah standar internasional yang dikembangkan oleh BRCGS atau British Retail Consortium Global Standard untuk memastikan keamanan, kualitas, dan legalitas produk non-pangan yang dijual kepada konsumen. Standar ini harus diterapkan oleh semua perusahaan yang memproduksi, mengemas, atau mendistribusikan produk konsumen termasuk untuk produk perawatan pribadi dan rumah tangga atau personal care and household dan barang dagangan umum general merchandise. Awalnya, BRC didirikan pada tahun 1992 di Inggris sebagai lembaga yang membuat standar keamanan produk. Lalu, tahun 1998, mereka meluncurkan standar pertama, yaitu BRC Food Safety untuk menjamin keamanan pangan. Seiring waktu, kebutuhan untuk mengatur produk non-pangan semakin meningkat, sehingga pada tahun 2003 lahirlah BRC Consumer Product. Standar ini terus diperbarui melalui ISO 2 di tahun 2006, kemudian ISO 3 di tahun 2008, dan ISO 4 di tahun 2016 yang diakui secara global dan masih digunakan hingga saat ini. Tujuan dari BRC Consumer Product yang pertama, aman digunakan oleh konsumen, tidak menimbulkan bahaya fisik, kimia, atau lainnya. Yang kedua, mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Yang ketiga, diproduksi secara konsisten dengan sistem manajemen mutu yang efektif. Ruang lingkup. Standar ini berlaku untuk produk konsumen non-pangan seperti produk rumah tangga, yaitu alat kebersihan, perabotan, peralatan dapur, dan lainnya. Produk kesehatan dan kecantikan, kosmetika, perawatan diri, mainan anak, produk elektronik rumah tangga, barang dekorasi, dan peralatan pribadi. Kategori BRC Consumer Product dibagi dua. Yang pertama, Personal Care and Household Product, yaitu produk yang digunakan langsung oleh konsumen, seperti sabun, sampo, alat cukur, pembersih rumah, dan lain-lain. Yang kategori kedua ialah General Merchandise, yaitu produk pangan, contohnya seperti sedotan, pakaian, mainan, alat tulis, perabot, elektronik, ringan, dan lain-lain. Keuntungan dari penerapan BRC Consumer Product, yang pertama, produk lebih aman dan bermutu. Yang kedua, diakui secara global, pelanggan lebih percaya dan mudah ekspor. Yang ketiga, proses kerja lebih efisien dan terkontrol. Yang keempat, ialah patuhi aturan dan standar hukum. Yang kelima, citra perusahaan lebih baik dan kompetitif. Ada 7 klausul pada BRC Consumer Product. Yang pertama, komitmen manajemen senior. Yang kedua, manajemen risiko produk. Yang ketiga, manajemen keamanan dan kualitas produk. Yang keempat, standar lokasi. Yang kelima, inspeksi dan pengujian produk. Yang keenam, proses kontrol. Yang ketujuh ialah personil. Dalam standar BRC Consumer Product ada beberapa klausul yang disebut fundamental. Klausul ini dianggap sangat penting dan wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jika salah satu klausul fundamental tidak diterapkan atau tidak efektif, maka akan langsung dianggap sebagai temuan major, bahkan bisa menyebabkan gagal sertifikasi. Untuk klausul fundamental pada BRC Consumer Product, yang pertama ialah komitmen manajemen senior dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, manajemen risiko produk. Yang ketiga, pengendalian bahan baku dan komponen masuk. Yang keempat, tindakan korektif dan pencegahan. Yang kelima, ketelusuran atau traceability. Adapun fundamental yang keenam ialah tata letak dan alur produk. Yang ketujuh ialah kebersihan dan higienitas. Yang kedelapan adalah pemeriksaan dan pengujian. Yang kesembilan pengendalian operasional. Yang kesepuluh pelatihan dan kompetensi. Klausul 1.
yaitu komitmen manajemen senior. Tujuannya, komitmen manajemen senior adalah dasar utama penerapan BRC, memastikan seluruh aktivitas perusahaan berfokus pada keamanan, legalitas, dan mutu produk. Poinnya, menetapkan kebijakan mutu dan keamanan, menyediakan sumber daya, melakukan tinjauan manajemen, menetapkan dan memantau tujuan, menindaklanjuti hasil audit, memastikan pemahaman tanggung jawab semua karyawan. Klausul 2. Produk Risk Management. Tujuannya menjamin produk aman, legal, dan sesuai kualitas dengan mengelola semua resiko yang mungkin muncul. Poinnya, menerapkan aturan dan standar hukum. Yang kedua, menilai resiko produk untuk mencegah bahaya. Yang ketiga, memastikan label dan klaim sesuai regulasi. Yang keempat, menjamin keamanan, aman, dan melindungi produk. Yang kelima, meninjau ulang resiko saat ada perubahan. Klausul 3 yaitu produk safety dan quality management, yaitu tujuannya untuk menjamin produk aman, legal, dan konsisten kualitasnya melalui sistem manajemen yang efektif. Jadi, poinnya ialah menerapkan sistem mutu dan keamanan, mengontrol dokumen, melakukan audit, memantau pemasok atau supplier, menyediakan data produk lengkap, menyelesaikan masalah dan perbaikan, kemudian menjaga pelacakan produk. Yang terakhir ialah menangani keluhan dan apabila ada recall langsung segera ditangani. Klausul 4 pada BRC Consumer Product yaitu site standar. Tujuannya menjamin lingkungan kerja, fasilitas produk, mendukung pembentukan produk yang aman, bersih, dan bebas kontaminasi. Yaitu seperti GMP, kita harus memantau area bangunan yang bersih, keamanan lokasi, tata letaknya seperti apa, fasilitas karyawan higienis, dan kebersihan limbah, serta penyimpanan dan pengiriman produk harus seperti apa. Klausul 5 yaitu produk inspection dan testing. Tujuannya menjamin produk aman dan sesuai spesifikasi. Seperti yang kita lakukan, setiap kita memproduksi straw, kita harus melakukan pengujian, baik itu panjang, pendek, dan lain-lain sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, kita juga harus mencatat apa yang kita lakukan di inspeksi kita. Produk yang kita kontrol sesuai spesifikasi, tapi prosesnya juga harus kita kontrol seperti di klausul 6. Tujuannya memastikan setiap proses produksi terkendali dan konsisten agar menghasilkan produk yang aman, legal, dan sesuai dengan kualitas. Klausul yang terakhir yaitu personil. Tujuannya ialah memastikan semua karyawan kompeten, sadar terhadap tanggung jawab, dan menjaga kebersihan pribadi untuk melakukan keamanan produk. Seperti halnya yang kita lakukan yaitu melakukan e-learning terkait BRC Consumer Product, kemudian melakukan e-learning lagi terkait kebersihan, menerapkan penggunaan pakaian yang baik dan benar termasuk dalam pengunjung dan kontraktor. Kesimpulan dari e-learning kali ini ialah BRC Consumer memiliki 7 klausul yang memastikan perusahaan baik pada kategori personal care maupun general merchandise menerapkan komitmen manajemen, sistem mutu, pengendalian proses lingkungan kerja, pengujian, dan personil yang kompeten untuk menjamin produk non-pangan yang aman, legal, dan berkualitas tinggi bagi konsumen. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang besar antara kedua standar baik BRC Packaging maupun BRC Consumer Product, yaitu di mana memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan produk yang dihasilkan tetap aman, berkualitas tinggi, dan diakui secara global oleh konsumen maupun pelanggan. Oke, cukup sekian dari e-learning kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!